Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya memang tidak banyak ditulis dalam kitab-kitab khusus kerajaan atau karya sastra tradisional. Keberadaan kerajaan ini lebih banyak diketahui dari sejumlah catatan perjalanan kuno dan prasasti-prasasti peninggalan kerajaan tersebut. Salah satu bukti berdirinya Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari sebuah catatan perjalanan seorang pendeta Tiongkok bernama It Sing. Dia menceritakan bahwa dirinya mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 dan menetap di sana selama 6 bulan. Bukti lainnya tertera pada prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 683 Masehi dan ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Dalam prasasti tersebut diceritakan bahwa utusan Kerajaan Sriwijaya yang disebut Dapun Tahiang mengadakan perjalanan suci bersama 20.000 pasukan untuk menaklukkan sejumlah daerah. Selain kedua bukti tersebut, masih banyak prasasti-prasasti lain yang juga menceritakan dan membuktikan tentang eksistensi dan kejayaan Sriwijaya. Pusat Kerajaan Sriwijaya diketahui berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabulikin, tepatnya di sekitar situs Karanganyar. Hal ini dipastikan dari citra foto udara berupa situs buatan manusia seluas 20 hektar. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara yang bersifat agraris, Sriwijaya menjadi kerajaan pertama dan terbesar yang mengembangkan kekuatan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya sadar betul bahwa untuk memperluas kekuasaannya, ia harus menguasai laut dan wilayah-wilayah penting yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya kerajaan ini melakukan ekspansi militer ke Kerajaan Melayu dan Tulang Bawang. Dengan menguasai dua kerajaan tersebut, Sriwijaya berhasil menguasai dua titik penting perdagangan, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda yang merupakan tempat persinggahan pertama kapal-kapal yang datang dari Samudra Hindia. Sriwijaya menjadikan dirinya bandar utama di Asia Tenggara dan menetapkan kebijakan wajib singgah bagi setiap kapal yang melintas. Sejumlah armada perang pun disiapkan untuk mengawal kapal-kapal yang berada di sekitar perairan Sriwijaya. Jika ada kapal yang tidak singgah saat melintas perbatasan, maka kapal tersebut akan ditenggelamkan. Pada abad ke-8, seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara telah berhasil dikuasai, yaitu meliputi Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Gentingkra. Tidak hanya itu, Sriwijaya juga menjalin hubungan diplomatik khusus dengan India dan Cina. Secara periodik, kerajaan ini mengirimkan utusan khusus ke negara tersebut dan menyerahkan sejumlah upeti. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk mendapatkan persetujuan dagang dan perlindungan dari serangan musuh, termasuk ketika terjadi penyerangan dari Jawa pada tahun 992 Masehi. Tahun 682, di masa pemerintahan Srijaya Nasa, Sriwijaya pernah mengirimkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang dianggap tidak berbakti. Kerajaan Tarumanegara Jawa Barat dan Kalingga pun runtuh dikuasai Sriwijaya. Setelah ekspansi ke Jawa dan Semenanjung Malaya, Sriwijaya mengendalikan dua pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Pelabuhan Cham di timur Indochina yang pada abad ke-7 mulai mengalihkan banyak pedagang di Sriwijaya diserang Dharmasetu, Maharaja Sriwijaya. Kota Indrapura di tepi Sungai Mekong juga jatuh ke tangan Sriwijaya. Langkasuka di Semenanjung Melayu, Panpan, dan Trambalingma pun di bawah pengaruh Sriwijaya.
Menurut sumber Tiongkok, yakni buku Chu Fanxi tahun 1178, di Asia Tenggara ada dua kerajaan yang sangat kuat dan kaya. Keduanya adalah San Fosti atau Sriwijaya yang memeluk agama Buddha dan Chopo atau Jawa yang memeluk Hindu dan Buddha. Pada tahun itu, kerajaan besar di Jawa adalah Panjalu yang merupakan kelanjutan dari Mataram Hindu Jawa Tengah yang hijrah ke Jawa Timur. Sriwijaya di masa Dharmasraya membawai 15 daerah yakni Kamboja, Trambalinga atau Thailand, Chaya, Langkasuka, Kelantan, Pahang, Trengganu, Muara Sungai Dungun, Sungai Paha, Lamliri Aceh, Palembang, Jambi, dan Sunda. Sriwijaya mengandalkan hegemoni kekuatan armada laut untuk menguasai jalur pelayaran, perdagangan, dan membangun pangkalan armada yang strategis untuk melindungi kapal dagang. Selain itu, juga memungut cukai dan menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Selain dengan Tiongkok, Raja Sriwijaya juga menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Hindia seperti Kerajaan Pala dan Kerajaan Cholamandala yang berada di pantai timur India Selatan. Hubungan antara Sriwijaya dengan Kerajaan Pala terjalin dengan sangat baik, khususnya hubungan dalam bidang budaya dan keagamaan sebab kedua kerajaan ini menganut kepercayaan Buddha. Namun hubungan Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Cholamandala yang awalnya sangat baik akhirnya berubah menjadi permusuhan akibat persaingan di bidang pelayaran dan perdagangan. Pada tahun 1006 dan 1007, Kerajaan Sriwijaya mendapat serangan dari Kerajaan Cholamandala yang akhirnya merebut kota-kota dan bandar strategis milik Kerajaan Sriwijaya. Bahkan Raja Sangramawijaya Tunggawarman akhirnya ditawan oleh mereka, namun akhirnya kembali dibebaskan. Meskipun serangan yang dilakukan oleh Kerajaan Cholamandala tidak mengakibatkan kehancuran pada Kerajaan Sriwijaya, akan tetapi hal tersebut akhirnya melemahkan kekuatan kerajaan. Kondisi kerajaan yang lemah saat itu membuka peluang bagi kerajaan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Airlangga berhasil menyusun dan memperkuat kekuatan perangnya. Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran pada akhir abad ke-13 akibat pergolakan politik yang sangat kuat serta permasalahan ekonomi. Kedudukan Kerajaan Sriwijaya semakin terdesak akibat munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga ingin mengambil andil dalam arus perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan Siam di sebelah utara berhasil merebut daerah kekuasaan Sriwijaya di Semenanjung Malakan. Di sebelah timur, pasukan Sriwijaya terdesak oleh Kerajaan Singosari yang semakin kuat melakukan ekspansi ke arah barat. Dari berbagai kondisi tersebut, akhirnya Kerajaan Sriwijaya semakin tersudut dan menjadi kerajaan kecil dengan wilayah yang terbatas di wilayah Palembang. Kerajaan ini akhirnya dihancurkan Majapahit yang sedang melakukan ekspansi besar-besaran. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a panther. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.